Cuma kalau yang udah moles gini, dia ditarik gini molesnya nih. Nah, ini sebenarnya layangan yang berbahaya gitu. Kaulah bayi cerita luka yang tak seharusnya tulis dalam kisah perjalanan ini. Maaf jika kau tak bahagia selama di sampingku. Bertahan sayang, ku akan selalu menyayangi. Yaps broku, kembali lagi di channel YouTube gue Prima MM. Nah, masih seputar dunia layangan. Ya, kali ini gue akan membahas topik tentang layangan seot. Nah, mungkin kalian yang sering ikut lomba ya, ataupun mabar gitu, sering banget ngelihat layangan seot yang geraknya itu sangat mistik sekali ya. Nah, di sini gue akan ngasih tahu sedikit bahwa ada beberapa tipikal layangan seot yang kalian harus hindari nih. Kalian harus hati-hati menghadapi layangan tipikal yang seperti ini, layangan seot yang seperti ini ya. Nah, karena selama pengalaman di lapangan, saya menemukan layangan seot ini sangat sulit untuk dikalahkan. Nah, seperti apa layangan seotnya? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian like, share, and subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang. Dan iklannya jangan di-skip. Oke broku, berbicara tentang layangan seot. Nah, menurut orang layangan seot ini layangan yang nggak punya tenaga. Padahal layangan seot ini mempunyai daya potong yang lebih cepat dari layangan-layangan lainnya. Tapi dengan catatan ada juga settingannya. Nah, kebetulan selama saya ngikutin lomba, saya sering banget ketemu layangan seot yang tipikalnya itu sulit untuk dikalahkan. Kenapa? Apa penyebabnya layangan itu sulit dikalahkan? Nah, ini dia. Banyak para pemain-pemain seot itu yang tahu settingan. Itu yang sangat berbahaya ya. Nah, selama ini ada juga layangan seot yang nggak perlu disetting, tapi memang tipikalnya seperti itu. Contohnya, ini ya. Nah, di sini saya punya layangan sadut dan juga ini layangannya Atep Panzer. Nah, pengalaman saya pakai layangan dua ini layangan geraknya itu bisa aneh. Tapi dengan catatan anginnya deras ya kan. Pakai gelasan Toray bahannya atau N66 Jepang, atau lebih enak lagi pakai matot yang ukuran kecil 018 atau 020. Nah, kenapa saya bilang layangan seot tipikal yang seperti ini harus dihindari? Yang pertama, layangan ini susah ditebak. Jadi pada prinsipnya layangan itu kalau dia singitnya ke kiri, pasti kan akan ke kiri terus dong. Ketika kita tarik apalagi pasti akan ke kiri terus. Nah, kalau layangan tipikal seot ini beda banget. Jadi kalau dia ditarik dipandang gini, dia bisa ke kiri gini miringnya. Tapi ketika dia ditarik, dia bisa ke kanan. Nah, itu yang agak sulit. Nah, kebanyakan sih ada yang ngasih tahu ke saya itu settingan. Di sayapnya itu tarikan yang kanannya sekian, ini sekian. Terus ada yang bilang ini nih serut. Kalau saya nggak tahu lebih dalam sih tentang settingan-settingan arko-arko yang seperti itu. Tapi yang jelas saya pernah ngerasain sendiri main pakai layangan dua ini. Layangannya seperti itu. Dengan angin yang cukup keras, ya kita tarik bisa berubah. Tapi kedikit cek berubah lagi kita tarik. Nah, itu dia. Kenapa saya bilang layangan tipikal seperti ini sangat berbahaya ya? Karena layangan ini sifatnya miring, moles. Nah, kalau layangan seot yang hanya ditarik lurus rata seperti ini buat saya masih standar lah ya, masih bisa diatasi. Cuma kalau yang udah moles gini, dia ditarik gini molesnya nih. Nah, ini sebenarnya layangan yang berbahaya gitu. Jadi seperti sebuah mata bor, bukan mata pisau ataupun golok ya. Nah, contoh gini, kayak kita motong sebuah bambu gitu kan. Kalau misalnya kita pakai golok itu kan kita mukulnya motongnya nih
cak, 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 ini akan membutuhkan waktu lama. Tapi kalau kita pakai gergaji, nah itu dia. Nah ini banyak yang nggak tahu juga nih prinsip cara motong layangan sewot dengan Sukhoi. Nah kalau layangan sewot itu dia itu benang tetap berjalan, tidak naik ke atas. Jadi dia sistem motongnya dia seperti ini. Nah ini sistem cara motong benang sewot tuh seperti ini. Kalau layangannya dia moles, dia akan begini muter benangnya. Nah itu seperti yang saya bilang, seperti sebuah mata bor. Ini yang bahaya. Jadi kalau kita tahan pun kita bisa kepotong gitu. Nah beda dengan layangan-layangan tipikal layangan gabruk, layangan Sukhoi. Nah kalau Sukhoi itu ketika kita tarik itu kan akan melaju. Misalnya nih layangan ini kepalanya madep ke atas. Kalau kita tarik dia otomatis ke atas. Nah benang itu naik ke atas. Gimana cara memotongnya dia? Motongnya dia itu seperti gini nih. Ini musuh masuk, cek. Nah ini motong gini. Atau motong gini. Ke dalam, musuh keluar, dia ke dalam, cek. Jadi dia harus seperti sebuah golok. Kalau kita motong bambu, kan pasti lebih cepat motongnya gini. Gini kan. Kalau kita motongnya gini, bambu itu nggak bakal kepotong. Nah itulah sistem kerjanya benang gelasan pada layangan Sukhoi. Nah sekarang kembali lagi ke layangan sewot. Nah saya sering banget ngalamin di lomba ya. Contoh gini, saya kan biasa pakai rumusan ketika saya main belajar dulu di jackpot. Kalau lawan ke dalam, narik ke dalam, itu otomatis saya angkat gini kan. Nah ini udah pasti lompat, ini udah rumus banget. Tapi kalau ketemunya layangan yang tadi saya bilang moles, nah ini yang agak berbahaya. Ketika dia ke dalam, tenaganya dia yang narik full dan anginnya juga masih full. Saya angkat gini, dia masuk gini. Layangannya mocel di benang tuh seperti ini. Nah, jadi layangannya itu menyentuh benang kita walaupun kita angkat gini, dia begini. Nah ini kepoles, bisa putus. Nah itu bahaya banget. Layangan-layangan yang tipikal seperti itu. Jadi contoh gini deh, ada layangan sobek di kepala. Kalau kita bilang layangan swing. Pasti kalau kita adu kadang kita suka kalah. Karena apa? Dia tuh muter layangan itu. Nah kita nggak tahu muternya dia keluar atau ke dalam gitu. Dan kadang-kadang muter dia narik itu keiris benang kita, kepotong. Itulah bahayanya layangan sewot yang miring. Nah kebanyakan para player sewot itu pasti layangannya miring semua. Pro player ya khususnya. Mereka nggak ada yang main layangan sewot tuh bener-bener yang jujur gini layangannya narik. Pasti layangannya muter. Nah itu layangan tipikal itu berbahaya. Bahaya banget. Pasti ada caranya, antisipasinya menghadapi layangan-layangan sewot yang seperti itu. Nah kebetulan banyak juga para player yang main sedikit intrik ya, sedikit nakal gitu ya. Nah saya juga sering nemuin di lapangan gitu. Jadi cara mengantisipasi para player sewot sejati. Nah kita kan sewot pemula nih atau baru tahu gitu. Kalau menghadapi pemain sewot itu ada beberapa trik. Yang pertama, kalian harus bisa main tempel. Karena biasanya pemain tarik itu kalau ditempel dia pasti risih. Jangan kasih space dia terlalu jauh untuk ngokang buat narik. Ya. Kalau dia sudah ngokang gini, dia dapat space, selesailah kalian. Tapi ikutin kemana dia, deketin tempel. Dia akan risih sendiri. Kalau perlu angkat, dia naik ke atas terus, angkat. Itu akan risih sendiri. Nah biasa tipikal pemain-pemain tarik itu sangat risih ketika dia ditempel. Jadi saran saya ya belajar tempel, ya kan. Nah yang kedua, kalau kalian ketemu pemain sewot yang benar-benar real pemain sewot ya, lihat langkah dan reaksinya ketika wasit meniup peluit. Ketika wasit ingin meniup peluit, kalian perhatikan dia.
Karena biasanya pemain sewot itu melihat kita dulu. Contoh gini, ya. Nih, saya kasih tahu gini. Ini sejajar kan posisinya ketika mau bertanding. Pemain sewot pro player kebanyakan itu, dia ini ngelihat kita sebelum bunyi peluit. Jadi ketika bunyi peluit gitu, dia mundur sudah ngambil start duluan di belakang kita. Di belakang kita. Nah, karena kita keasikan ngeliatin layangan kita nggak memperhatikan ini nih. Yang ini kecolongan kita di sini. Nah, dan lebih curangnya lagi kadang-kadang nih, mereka nariknya tidak lurus sejajar dengan alur mereka. Tapi mereka nariknya itu justru ke belakang kita. Nah, agak nyerong. Jadi kita jatuhnya di belakang. Kita nggak akan bisa motong benang dia. Tapi justru dia bisa motong benang kita. Karena dia posisinya ada di belakang kita. Nah, itu trik bener sebenarnya yang kalian harus lebih waspada menghadapi para pemain-pemain sewot yang tipikalnya seperti itu. Jadi buat saya main layangan jangan enjoy dengan layangan kita sendiri, tapi gimana caranya kalian tuh juga ngelihat reaksi lawan gitu. Nah, kalau menghadapi para pemain-pemain sewot pro player kayak gitu, ketika ditempel itu paling enak kalian pakai gelasan yang sasak menurut saya. Ya, karena tipikal mereka itu gelasnya pasti halus, itu mayoritas ya. Pemain sewot jarang, pemain sejati ya, jarang banget tipikal gelasan itu sasak. Nah, itu setahu saya di lapangan gitu kan, saya sering banget nyobain benang sasak itu lama motongnya. Tapi kalau benang halus itu cepet banget. Jadi buat teman-teman di rumah gitu ya, kalau udah ngelihat layangan sewot yang moles gitu, miring, jadi buat saya sih hati-hati ya. Kadang kita ganjel pun itu bisa kepotong, bisa keiris. Kalau freestyle, saya jepret. Saya jepret pakai sewot, bisa. Dijepret pakai sukoi pun bisa. Tapi harus pas. Menurut saya yang lebih amannya lagi, sebelum dia ngegas, ya, kita tempel duluan. Itu udah pasti, dia bingung. Nah, broku, ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Ya, info-info yang bisa gue berikan kepada kalian. Yang mudah-mudahan kalian yang lagi belajar sewot ya, bisa lebih diperhatikan lagi ketika kita sedang berhadapan dengan lawan. Jangan enjoy dengan layangan kita sendiri. Intinya, semua itu bisa diatasi. Nggak ada yang nggak bisa diatasi. Cuman memang kalau sudah ketemu layangan sewot yang moles seperti itu, sangat bahaya sekali. Nah broku, buat kalian yang pengen tanya-tanya tentang seputar dunia layangan, kalian bisa tinggalkan komen di bawah video ini ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa saya ulas ya di video-video saya selanjutnya. Nah sekali lagi gue di sini ingin menjelaskan bahwa semua info yang tadi sudah gue berikan bukannya bermaksud gue untuk menggurui, tapi itu adalah pengalaman yang selama ini gue alami di lapangan. Jangan lupa juga kalian like, share, and subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang. Dan sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya dari gue Prima MM. Gue pamit undur diri. Bahkan diadu, layang-layang seperti cintaku, kadang kau tak